ini yang menurut aku uncommon to people to talking about. Tapi menurut aku ini 5 hal ini termasuk hal-hal yang penting untuk dipersiapkan sebelum merantau based on my experience. Hi, welcome back to Mom with the Stars. If you're new here, hi, welcome. Let's get started. I have my coffee here, so let's go. Di video kali ini aku pengen banget share ke teman-teman. Mungkin ada pernah berpikir untuk merantau one day. Pengalaman aku pengen share ke teman-teman semuanya. Pengalaman aku, hal yang menurut aku sepele tapi layak untuk dipersiapkan terlebih dahulu sebelum merantau. Seperti itu. So, let's go. Bukan sesuatu hal yang enak juga untuk didengar, probably. Tapi buat aku, ini sangat membantu aku untuk get out from my comfort zone. Okay, so number one, yang pertama adalah doa. Pray. I mean, you have to pray. Untuk rencana, kenapa harus berdoa sih? Well, doain dulu rencananya, karena we going to put a big step ahead. We going to decide. Jadi kalau merantau kan bukan hal yang sepele, itu butuh bimbingan, butuh tenang dulu hatinya, tenang dulu pikirannya, karena banyak hal yang harus diurusi. Dan yang paling pertama adalah aku berdoa. Nah, berdoa itu minta ke Tuhan, apapun itu, kalian bisa minta apapun itu. Apakah ini rencana merantau ini baik? Apakah keputusan ini baik untuk saya? Sudah betul atau tidak? Atau apakah merantau ini menjadi bagian dari perjalanan hidup, ya kan? So, kadang-kadang tuh kita when we decide something yang kayak buru-buru atau sometimes itu kurang baik juga kan. Dan biasanya keputusan yang kita ambil itu karena didorong oleh lingkungan kita masing-masing, didorong oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang orang bilang ke kita, dan juga emotions. Ya, emosi ini tuh emosi bukan yang marah-marah ya, jadi kayak emotions yang membuat kita buru-buru mengambil keputusan untuk ya udah merantau aja deh. Dan back to 2014, ya, kembali ke 2014, aku diberi kesempatan untuk kembali lagi bersekolah. Itu pertama kali aku merantau. Nah, aku nggak punya kenalan, nggak punya teman yang bisa aku berbagi informasi. Jadi, aku memberanikan diri aku berdoa dan memberanikan diri untuk mengunjungi universitas-universitas yang sudah menjadi list aku. Dan pada waktu itu aku pergi ke Jogja dan juga ke Bandung. Meskipun endingnya itu aku sekolahnya di Bandung, tapi kan perjalanannya itu butuh keberanian dan juga butuh hal-hal yang banyak untuk dipertimbangkan, ya kan? Long story short, itu adalah pengalaman aku pertama kali keluar dan merantau, jadi sekolah di luar. I'm totally doing it from scratch. Like, cari tiketnya sendiri, cari tempat tinggal sendiri, cari transportasinya tuh kayak apa. Jadi, I'm doing it from scratch by myself. So, okay. Poin yang kedua adalah kita harus mempersiapkan waktu kita untuk research, menyiapkan data dan data maksudnya di sini adalah kita harus mempersiapkan, kita harus browsing tempat makan atau lingkungan universitas tersebut. Jadi waktu itu aku search di universitas yang akan aku kunjungi dan berpotensi untuk aku kuliah di sana itu seperti apa. Aku browsing makanan-makanan tuhnya seperti apa, culture-nya tuh seperti apa. Culture bukan hanya culture as a student culture, tapi masyarakat yang ada di tempat yang aku akan bersekolah nanti. Dan zaman sekarang juga kita bisa mengakses dengan bebas karena internet super duper canggih sekarang. Kita bisa mengakses
berbagai macam informasi apapun, tinggal ketik keywordsnya, everything you want, everything you need to know, it's already di internet. Pergunakanlah internet, kuota dan data Anda untuk research sebanyak mungkin. Sudah hampir 2 tahun kami memutuskan untuk merantau kembali lagi ke Jakarta untuk merantau lagi. Jadi posisinya saya sudah menikah dan punya anak, melahirkan di kota kelahiran aku, dan 2 tahun yang lalu kami kembali lagi ke Jakarta untuk merantau. Dan tentu saja waktu aku single dan mau merantau belajar itu banyak banget yang harus dipersiapkan, apalagi pas kita sudah menikah sekarang. Nah, yang aku siapkan itu adalah pertama tuh karena I don't have a lot of things di rumah aku, tapi ternyata setelah aku sorting everything, I had a lot things. Apalagi waktu itu kita punya cafe, jadi waktu itu kita harus jual dulu semua barang-barang dan um, nggak usah bawa barang-barang semuanya ke tempat yang baru karena it costs you it costs you everything. Dan meskipun ya kalau seandainya teman-teman punya ada spare uang yang cukup ya why not, tapi dalam situasi aku nggak mau bawa barang terlalu banyak juga. Shipping 6 or 8 boxes pakai kargo, ada 3 koper besar yang bawa pada hari flightnya, dan 2 tas besar dan juga 1 tas backpack. Waktu itu karena itu overweight, itu aja aku sudah sorting tapi tetap aja overweight, dan we have to pay like 3 juta sekian. And for me it was really a big of money, so but we have to pay, otherwise we cannot fly, right? Karena anak-anak juga ikut, jadi aku harus bukan cuma anak, karena kita bertiga pergi bersamaan, jadi aku harus mempersiapkan kesehatan kita juga. Begitu pula dengan anak aku kita mau imunisasinya anak aku tuh beres untuk sampai yang 2 tahun, ya sampai 1 tahun lebih beres. Jadi akhirnya oh ya udah, kita imunisasi aja dulu anak sesuai standar, baru kita terbang ke Jakarta. Jangan lupa bawa dokumen pribadi, dokumen sekolah, dokumen anak, itu tidak boleh ditinggalkan dan berpikir untuk di-ship dari tempat sebelumnya ke tempat yang baru, karena nanti rempong terpong tuh ribet. Fun fact-nya adalah, aku tuh suka tanya ke Tuhan kan waktu itu, why Jakarta? Why I met my husband and we moved to Jakarta? Kenapa harus Jakarta? Karena kenapa Tuhan? Karena kan Jakarta itu adalah salah satu kota yang aku avoid selama aku bekerja, selama aku sekolah. Jadi kalau teman-teman ajak yuk ke Jakarta yuk, no thanks. Yuk kamu nanti harus ke Jakarta untuk ini. Pak atau Bu, bagaimana kalau saya gantian aja dengan teman saya yang lain? Mending saya diberikan tugas kerja di tempat yang lain daripada di Jakarta. Mungkin karena aku tuh sudah terlanjur terpapar oleh berita-berita Jakarta yang dari kecil tuh kedengarannya tuh sangat so ya, tapi look where I am now. Look, I living safe and sound here in Jakarta. So life is mystery. Ya, hal yang keempat yang kita harus ingat dan harus siapkan yaitu adalah do not expect too much. Don't expect too much, do not excited too much, but prepare for the worst. Well, kita mendoakan hal-hal yang baik terjadi. Kita mendoakan semua hal baik terjadi dalam kehidupan kita. Akan tetapi kita juga tidak boleh untuk terlalu excited, untuk tidak terlalu expect too much. Like, aku bukan menakut-nakuti, bukan. Jadi pada awal rencananya adalah ini hal juga yang membantu kita untuk pindah, karena aku diberikan kesempatan untuk bekerja di Jakarta dan suami akan menjadi freelance sebagai arsitek dan interior design. Akan tetapi saudara-saudara, yang terjadi malah kebalikannya. Suami aku yang bekerja dan aku tinggal di rumah, which is I do really love
being a mom, being a stay-home mother, I do love dan melihat perkembangan anak tanpa kehilangan waktu dia untuk berkembang. Dan juga aku bisa berkesempatan untuk membuat video dan sharing about my experience. Well, aku ibu baru di sini. Aku baru menjadi seorang ibu, belum lama dan baru punya satu anak. Jadi tapi aku pengen aja untuk sharing biar bisa menjadi memories, sharing what life looks like gitu sebagai ibu rumah tangga, dan I do really happy about it. Itu do not expect dan excited too much karena rencana kita kadang bukan rencananya Tuhan, right? So ya, hal yang terakhir adalah kita tuh tidak boleh bergantung pada orang lain. Kenapa aku share mengenai ini? Karena kalau kita terlalu expect too much, apalagi punya mindset tuh kayak begini. Oh ya sudah, aku merantau aja deh, kan aku punya sepupu, aku punya saudara, aku punya teman, aku punya bestie, aku punya tante, aku punya om di sana. Jadi I will be fine. No, 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 no. No, no. Aku nggak menganjurkan untuk punya mindset seperti itu atau berpikir seperti itu. Well, people change. Like people change. Mungkin kita tahu teman, saudara, tante, om, bestie kita tuh baik. But people change. I tell you, people change. Bersyukur apabila memang ada keluarga, apabila ada teman atau bestie yang bersedia untuk membantu kita while we adjusting with the environment. But it's way much better kalau kita punya apa ya? Tentu saja memang kita tidak boleh berprasangka buruk ya terhadap orang lain. Kalau teman-teman juga mau coba uh, tinggal sementara dulu di keluarga, well silahkan. Tinggal di tempat teman, well silahkan. Bestie silahkan, tante om silahkan. Bukan berarti semua orang di dunia ini tuh jahat, no. Modal yang cukup, seperti saving, do math. Pisah-pisahin, ini buat rent, ini buat paying food, transport, dan lain-lain. It's better. Ya, tapi memang kalau kita bermaksud baik untuk merantau, kalau kita sudah tanya Tuhan dan kita mengamininya dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, He will provide. So we use the privilege that God has gave us to be more independent, to prevent something or anything bad yang ribet dan menguras tenaga. So ya, 5 hal ini yang buat aku adalah hal-hal yang uncommon to prepare before you move to another city. Nah, memang merantau itu bukan sesuatu pelarian atau membuktikan kepada keluarga, membuktikan kepada teman-teman kita di tempat kita yang sebelumnya bahwa we can do this, bukan. Tapi buat aku tuh merantau itu, buat kami keluarga memutuskan untuk merantau itu untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik dari sebelumnya. Pasti banyak sekali pro dan kontra. Kembali lagi ke diri kita, what is our purpose? Apa tujuan kita untuk merantau? What is our purpose untuk merantau? What is our purpose to walk out from our comfort zone? You have to prepare your purpose. Kita harus siapkan tujuan kita biar nggak gampang terbuai oleh kata-kata. Iya, kata-kata indah yang dijanji-janjikan orang lain, apalagi buat teman-teman yang baru pertama kali mau merantau, mau mencari pekerjaan, itu mental, tabungan, dan kesehatan harus dipersiapkan sebelumnya ya. Ya. Realitinya adalah it's not going to be easy at all. Semuanya tuh ada tingkat kesulitannya masing-masing, ada tingkat kemudahannya masing-masing. Tapi buat kami, put God first. Semoga 5 hal ini bisa memberikan point of view yang berbeda untuk teman-teman yang mau keluar dari comfort zone, yang ingin merantau, terus mungkin bingung apa saja sih yang harus dipersiapkan selain membeli tiket dan juga packing baju-baju di koper. And everyone has a different experiences, so
Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu insight buat teman-teman yang mulai berpikir untuk merantau dan keluar dari zona nyaman. Thank you so much for watching, and I hope you have a fantastic day. And don't forget to subscribe. Don't forget to ring the bell, likes, and comment. I see you in my next video. Bye bye. Be kind, everyone. Ciao, ciao.